أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. Surau Baitan Nur berlokasi di kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Surau kecil tak jauh dari tepian Sungai Kapuas ini menyimpan banyak cerita sejarah, terutama bukti penyebaran Islam di Pontianak. Konon surau ini merupakan surau tertua di Pontianak, yang lokasinya tak jauh dari Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, masjid yang didirikan oleh pendiri kota Pontianak. Beberapa literatur menyebutkan surau didirikan oleh Nakhoda Ahmad. Namun menurut para pengurus dan tokoh masyarakat setempat, Surau Baitan Nur didirikan oleh Haji Naim. Haji Naim diketahui dari cerita turun-temurun masyarakat sekitar merupakan salah seorang tokoh agama zaman dahulu. Beliau diyakini sebagai pendiri Surau Baitan Nur sehingga surau ini juga dikenal dengan sebutan Surau Haji Naim. Surau Baitan Nur hingga sekarang masih berdiri kokoh dengan ornamen khas Melayu dengan ukiran dan warna hijau kuning yang menambah daya tarik surau ini. Surau dengan bahan bangunan dari kayu ini menampakkan kemakmuran Muslim Melayu pada saat itu. Seiring dengan perjalanan waktu, lokasi ini pun semakin ramai dan kemudian menjadi sebuah perkampungan padat penduduk. Surau Haji Naim atau Surau Baitan Nur ini didirikan menurut orang tua kita dahulu. Ini adalah salah satu surau tertua di Pontianak. Dan juga ada yang mengatakan setelah Masjid Jami berdiri, lalu surau ini. Dan kurang tahu tanggalnya berapa, cuma diperkirakan sudah kurang lebih hampir 200 tahun lebih gitu. Dan surau ini juga termasuk salah satu cagar budaya kota Pontianak. Surau ini didirikan oleh Haji Naim, terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Karena jaraknya kita tidak dapat siapa itu beliau, tapi beliau ini tinggal di sekitaran sini. Ada namanya Gang Haji Naim. Itulah beliau pendiri surau ini. Kalau kita berkunjung ke kota Pontianak, salah satu daerah tujuan kita di kawasan Pontianak Timur. Di sana tentu kita ketemu dengan Istana Qadriyah yang berdampingan dengan Masjid Jami Sultan Abdurrahman. Tetapi tidak seberapa jauh dari kawasan tersebut, kita akan menemukan satu bangunan cagar budaya yang juga memiliki bangunan bersejarah yang usianya sudah lebih dari 2 abad, yaitu Surau An-Nur atau Baitul Nur. Surau ini sudah dikenal sebagai bangunan untuk ibadah
umat Islam di kawasan tersebut sejak abad ke-18 yang lampau. Mengapa pada abad ke-18? Ketika Kesultanan Pontianak dalam keadaan tumbuh subur, khususnya di masa pemerintahan Sultan Syarif Qasim dan Sultan Syarif Utsman, beliau-beliau ini adalah sultan penerus dari sultan pertama, yaitu Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pada masa-masa itu, perdagangan, kemudian akulturasi budaya dan lain segala macamnya mengalami sesuatu yang sangat mengembirakan. Dari segi perdagangan, Bandar Pelabuhan Dagang Pontianak menjadi barometer bagi kerajaan dan kesultanan yang ada di Kalimantan Barat dan menjadi daerah tujuan persinggahan, bahkan kemudian permukiman para penduduk Nusantara ini untuk berniaga ataukah untuk mencari penghidupan yang baru di daerah ini. Sebagaimana lazimnya di berbagai kawasan dan di belahan Nusantara ini, di setiap daerah yang penghuni atau masyarakatnya adalah penduduk Muslim, maka di situ akan ada bangunan ibadah umat Islam, apakah itu langgar, kemudian surau, hingga ke masjid. Tidak terkecuali dengan kawasan penduduk Melayu dan Arab, Bugis, serta Banjar di sekitaran Istana Qadriyah tersebut. Karena memang penduduk-penduduk ini adalah masyarakat yang menjadi penduduk awal kawasan tepian Sungai Kapuas. Adalah seorang tokoh Melayu yang juga seorang yang melakukan syiar Islam di kawasan setempat, membangunlah sebuah kawasan yang di kawasan itu tumbuh dengan subur penduduknya dengan berbagai entitas dan identitasnya, ditandai juga dengan keberislaman yang tinggi. Nah, itulah yang dinamakan dengan kawasan Surau An-Nur di ketika itu. Sehingga beliau keberadaannya di satu tempat itu yang diutamakan oleh beliau adalah membangun satu kawasan, membangun satu daerah yang selalu ada artefak Islamnya. Oleh sebab itu berdirilah sebuah bangunan Islam yang kita kenal pada hari ini dengan nama Surau An-Nur. Nah, mengapa dinamakan Surau An-Nur? Karena beliau berkeyakinan bahwa ada satu cahaya, sebuah cahaya yang menyinari, yang menerangi dalam kehidupan masyarakat untuk turun-temurun di kawasan tersebut. Inilah yang dikenal dengan Surau An-Nur sekarang. Surau Baitanur berusia 200 tahun lebih. Namun demikian, surau ini masih tetap kokoh dan terawat. Surau Baitanur yang masuk sebagai salah satu cagar budaya kota Pontianak ini, seluruh bangunannya berbahan kayu mulai dari dinding, lantai, dek dan beratapkan sirap. Tinggi lantai dari tanah sekitar 2 meter. Terasnya juga dari kayu dan suasana tempo dulu masih terasa jika masuk ke dalam surau ini. Tak ada perubahan dari bentuk asli, semuanya dipertahankan kecuali pengecatan.
Di surau Bait Tanur ini terdapat 2 buah pintu masuk yang siap menyambut para jamaah. Di dalam bangunan disekat menjadi 2 bagian, fungsinya sebagai batas saf antara perempuan dan laki-laki. Tak ada perbedaan ukuran antara pintu dan jendela. Pagar kecil saja yang menjadi tandanya. 3 jendela berada di bagian belakang saf perempuan, kemudian 6 di tempat jamaah laki-laki ditambah dengan kaca motif yang berada di atas pintu dan jendela yang untuk saat ini susah dicari. Surau ini mampu menampung lebih dari 200 orang jemaah. Selain bangunan, terdapat beberapa barang antik yang masih terpajang seperti pahatan kaligrafi dari belian dan beduk kulit sapi yang masih terawat. Lalu dalam perjalanan waktu, surau ini memiliki keunikan-keunikan. Mulai dari mihrab, sampai ke papan, sampai ke pengenalan, sampai ke fondasi, hingga ke pintu dan jendela dari bangunan ini menggambarkan adanya perpaduan dari kawasan Melayu dengan kawasan lokal, kemudian ada perpaduan Timur Tengah yang menjadikan surau ini memiliki satu keunikan tersendiri. Unikum dari bangunan ini menggambarkan bahwa perpaduan Islam di Nusantara dengan kebudayaan lokal setempat itu beriring berjalan seiring dengan perkembangan waktu, sehingga surau ini sampai pada hari ini masih tetap menampakkan bentuk-bentuk aslinya. Kita lihat anak tangga, kita menaiki surau ini. Ada beberapa tangga, selalu tangga itu dalam jumlah yang ganjil. Kemudian pintu atau jendelanya dalam jumlah yang genap. Begitupun dengan tiang-tiang bangunan yang menyangga bangunan ini. Itu merupakan satu simbolik antara rukun Islam dan rukun iman. Begitupun dengan atap, sirap sampai ke perundakan dari bagian atas. Nah, bagaimana dengan lantai? Itu dipadukan oleh kayu-kayu asli tempat yang dinamakan dengan kayu belian. Nah, ini keseluruhan menggambarkan arsitektur Melayu dengan corak keberislaman di Nusantara ini ada keterpaduan, ada keseiramaan. Kalau untuk kedepannya tentang renovasi atau apa, saya kira tidak ada. Karena ini cagar budaya, bentuk dan aslinya sesuai dengan apa adanya. Jadi memang harus seperti inilah. Kalaupun ada perubahan, pergantian, bocor misalnya, itu tetap pakai atap lian atau atap sirap. Nah, itu mungkin di sini rencana nih untuk masyarakat di sini nih Surau Haji Naim ini paling untuk di pagar-pagar ya ini, Mbak. Nah, di sini kan airnya pasang, jadi sampah-sampahnya masuk. Jadi di situ tuh masyarakat di sini nih hanya keluarnya di situ, nampak kotor gitu, Mbak. Nah, jadi kedepannya insya Allah pagar yang kemudian nanti. Alhamdulillah bangunan yang sampai sekarang dari zaman ke zaman ya yang kita lihat ini. Sampailah ke bawah itu. Nah, itu dari bawah sampai kolam itu. Kolam tempat wudhu itu dari kami belum lahir itu udah ada. Nah, jadi inilah bentuk aslinya, tidak ada perubahan sama sekali. Termasuk yang ada ini ya, Bun. Soal warna nih wallahu a'lam bishawab, warna aslinya gitu ya. Cuma dulu pernah warna putih, asalnya memang kuning, dulu kuning, putih, nah sekarang kembali lagi kuning. Soal warna artinya kami tidak tahu, karena dulunya warna apa, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kuning dan hijau lah.
Nah, itulah. Jelas. Seiring berjalannya waktu, renovasi dilakukan di surau bernilai sejarah ini. Setelah direnovasi, surau menjadi semakin bagus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan warga, terutama warga sekitar. Surau menjadi surau kebanggaan warga di sekitar kawasan itu. Tak hanya sebagai tempat beribadah, surau juga menjadi tempat warga melakukan sejumlah kegiatan bernuansa keagamaan. Beberapa waktu lalu di surau bersejarah ini juga sempat digelar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, setiap hari Kamis malam atau malam Jumat juga kerap digelar pengajian dan tausiah yang disampaikan penceramah, tidak hanya dewasa, tetapi juga penceramah cilik. Penceramah cilik ini memberikan tausiah menarik seputar keagamaan yang disimak para jamaah dan anak kecil di sekitar surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini juga selain menambah bekal ilmu agama, juga menjadi ajang silaturahim dan memberikan pelajaran kepada generasi penerus untuk tetap mengamalkan ajaran agama dan mempertahankan keberadaan jejak bukti penyebaran Islam masa lampau. Alhamdulillah, saya sebagai warga asli sini dari lahir sampailah saat ini, saya merasa bangga, merasa senang karena adanya surau ini yang berdiri kokoh walaupun udah usia kurang lebih 2 abad. Alhamdulillah. Dan setiap Maulid hari-hari besar Islam, insya Allah di sini senantiasa selalu mengadakannya penuh dengan meriah, dengan sukacita, dengan senang hati. Dan juga pernah saya dapat info dari orang tua-tua dulu, ini pernah didirikan sholat Jumat. Nah, meskipun tidak berapa lama, dan juga pernah juga didirikan sholat id oleh Ustadz Abdul Ismail. Dan yang jelas kami warga di sini sangat senang dan bahagia. Ya itulah, nah, di sini kan di sekeliling di sini ini ada TPA, cuman tidak sampai di sini. Tapi di sini setiap malam kami juga. Tapi kalau untuk TPA ada lingkungan di sini. Adapun rutinitas Surau Baitanur atau Surau Haji Naim ini seperti biasanya setiap malam Jumat dari kami belum lahir sampailah saat ini, alhamdulillah masih tetap berjalan, yaitu membaca Al-Barzanji dan juga membaca Maulid Tiba yang kita baca tadi. Dan untuk rutinitas taklim, belajar, itu saya dengar itu dari almarhum Al-Habib Shalih bin Alwi juga pernah mengajar di sini. Dan sampai saat ini juga rutin taklim, muta'alim ini masih tetap dilaksanakan.
sekaligus menjadikan surau ini sebagai satu kebanggaan tentu. Dan yang paling utama, menjadikan pusat peribadatan. Di sini tempat sholat 5 kali sehari semalam, kemudian tempat pengajian, kemudian dijadikan wahana untuk syiar Islam, bahkan untuk mendiskusikan berbagai hal yang menyangkut dengan keberislaman dan kebudayaan Melayu setempat. Nah, bagi masyarakat di kawasan tersebut, tentulah masyarakat yang berpilin berkelindan dengan perjalanan sejarah dari Surau An-Nur yang sudah ada sejak abad ke-18 tersebut. Surau tua di tengah kota Pontianak ini menjadi bukti bagaimana perkembangan Islam di ibu kota Provinsi Kalbar. Jika surau ini dapat dilestarikan, tentu akan bisa menjadi tempat belajar yang baik bagi generasi yang akan datang. Terlebih bangunannya yang unik dan menggambarkan tempo dulu menciptakan kesan sejarah dan Islami yang begitu kuat. Sebagai surau tertua yang ada di kota Pontianak, bentuk, cerita, dan sejarah Surau Baitan Nur telah menjadi bagian yang tak mungkin terpisahkan dari sejarah kota ini. Untuk itu, sudah sepatutnya dijaga, bukan hanya menjaga bangunan, namun juga menjaga sejarah yang menyertainya. Dalam kita melestarikan benda-benda cagar budaya, salah satunya adalah Surau An-Nur ini. Mengapa bisa dikategorikan sebagai cagar budaya? Cagar budaya usianya harus lebih dari 50 tahun. Itu berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya. Tetapi bangunan ini sudah lebih dari 200 tahun. Otomatis dengan sendirinya terukur, teruji, sehingga menjadi sesuatu yang terpuji. Surau An-Nur ini adalah surau yang sudah tepat untuk masuk dalam kategori benda cagar budaya. Dan memang pemerintah sudah menetapkan Surau An-Nur sebagai salah satu cagar budaya yang ada di kota Pontianak. Ya, kita pun masuk pasti seperti kayak gitu, supaya tidak ada apa-apa, jagalah itu. Ya, itu aja. Ya, harapan ke depan untuk pengurus surau ini dan warga-warga agar mencetuskan kader-kader agamis untuk meneruskan surau ini, karena kita tidak tahu. Nah, jadi mungkin tahun berganti tahun, mungkin tua ada yang jalan atau apa kan, atau yang pindah. Jadi generasi anak-anak inilah, mudah-mudahan mereka menjadi kader-kader untuk meneruskan surau ini.